Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan di part kedua database design Oracle mengenai relationship mapping. Kita kemarin sudah sampai di enforcing optionality. Nah, sekarang kita akan lanjutkan di mapping of part relationship. Part relationship seperti yang kita sudah tahu itu simbolnya ada relasi, kemudian ada garis atau bar, disebut bar gitu ya. Nah, di sini pemetaannya part relationship dipetakan ke kolom foreign key di sisi many. Jadi sama seperti one to many biasa. Tetapi dalam hal ini kolom foreign key-nya yang di sisi many ini memainkan peran ganda karena selain dia sebagai foreign key, maka dia juga sebagai primary key-nya tabel yang mendapat foreign key tadi. Jadi role-nya nggak hanya foreign key saja, tapi dia juga sebagai primary key. Dalam contoh nanti ya, setelah ini ditampilkan, bank number adalah kolom foreign key di tabel account. Bank number ini mengacu pada primary key-nya bank. Ya. Tapi foreign key ini atau bank number ini juga merupakan bagian dari primary key-nya tabel account. Nah, jadi seperti ini, ada tabel account, ada bank, ada many to one, kemudian ada bar-nya, maka primary key-nya bank itu nanti akan masuk ke account. Sebenarnya kalau nggak ada barnya saja, itu kan bank number kan pasti masuk ke sini, jadi sebagai foreign key ya. Tapi karena ada barnya, maka bank number ini juga berlaku sebagai primary key. Jadi kita lihat di tabel account, ini primary key-nya adalah account number, kemudian atributnya balance dan date open, kemudian foreign key-nya itu adalah bank number ya, dan dia foreign key tersebut juga berlaku sebagai primary key. Ya, jadi bank number masuk ke account karena di sini di sisi many ya. Tapi karena dia ada barnya, maka dia berlaku sebagai foreign key primary key juga gitu. Oke. Kemudian ada cascade bar relationship. Cascade itu bertingkat gitu ya. Jadi bar relationship tapi yang bertingkat ke bawah. Kita kemarin sudah punya contoh itu ada 4 level hierarki gitu ya. Jadi di sini dijelaskan hierarki dapat mengarah ke cascade bar relationship di mana unique identifier entitas yang hierarki paling atas itu akan dibawa sampai ke unique identifier entitas di bagian hierarki paling bawah. Kalau contohnya kemarin ada 4 level hierarki yang sudah kita pelajari, itu ada hierarki kamar hotel gitu ya. Jadi yang paling bawah itu adalah room, kemudian ada bertingkat ke atas, ada suite, ada floor, ada building. Ya, jadi secara hierarkis yang paling bawah room, atasnya itu suite, atasnya lagi floor, atasnya lagi building. Kemudian ada barnya. Nah, pada contoh yang sudah kita bahas juga dan nanti akan ditampilkan lagi, unique identifier room itu terdiri dari room number, suite number, floor number, dan building ID. Jadi unique identifier-nya ada 4. Jadi unique identifier yang paling atas itu dibawa ke bawahnya. Nah, kan jadi 2 unique identifier-nya. Nanti yang di tingkat ke di bawahnya itu nanti unique identifier-nya adalah 3. Sehingga yang di bawah sendiri atau di room itu unique identifier-nya aslinya ada 4. Berdasarkan berapa jumlah levelnya. Ini diwakili oleh bar relationship. Nah, bentuknya seperti ini. Kita lihat dulu. Jadi ada paling atas adalah building, bawahnya ada floor, bawahnya ada suite, bawahnya ada room. Ya, jadi kalau kemarin kita
eh, hierarkinya ke bawah. Jadi yang paling atas itu building, bawahnya floor, bawahnya suite, bawahnya room. Nah, unique identifier-nya room ini merupakan gabungan atau cascade dari seluruh unique identifier di atasnya. Jadi ada suite number, unique identifier-nya room ya. Selain room number, ini ada juga suite number, ada floor number, ada building ID. Masih ingat ya, yang hierarki kemarin ya. Kenapa kok dibentuknya seperti itu? Karena di sini ada barnya. Lain cerita kalau di sini nggak ada barnya. Ya. Jadi karena dia cascade pair relationship, maka dia unique identifier-nya diturunkan gitu ya. Jadi diwariskan ke anak-anaknya. Sehingga yang di room ini unique identifier-nya ada 4 aslinya. Ya, jadi room sendiri, kemudian suite number room, kemudian floor number, dan kemudian ada building. Nah, penamaannya ini kalau ada 4 ya, kan aslinya penamaannya 4. Nah, di sini kita balik ada convention-nya. Ketika dipetakan ke physical model, hasilnya uh, uh, foreign key-nya room atau yang paling bawah sendiri itu bisa menjadi kolom foreign key yang sangat panjang karena menggunakan short name dari tabel asal sebagai prefix. Kan ada 4 uh, foreign key kan gitu ya. Jadi kan bisa sangat panjang. Nah, penamaannya ya, penamaan foreign key-nya yang di room. Nah, convention yang disarankan adalah tidak menggunakan lebih dari 2 prefix tabel. Jadi prefixnya cuma 2. Walaupun aslinya harus 3 atau 4. Dalam contoh berikut, kolom foreign key di room yang berasal dari building itu dinamai suite building ID gitu ya. Alih-alih su floor building ID. Kalau lengkap kan ada 4. Jadi penamaan foreign key-nya building itu su FLR BDG ID aslinya. Tapi disarankan hanya eh, tidak lebih dari 2 prefix tabel. Jadi sui building kemudian ID saja. Nah, kita lihat sekarang bagaimana penerapannya. Kita lihat dari yang paling atas dulu, building ID. Nah, building ID di sini primary key-nya ID. Kemudian bawahnya floor. Floor ini primary key-nya adalah floor number kan aslinya ya. Penamaannya floor number seperti pokok penamaan yang di pertemuan kemarin gitu ya. Dan juga karena di sini ada barnya, dia foreign key-nya sekaligus juga sebagai primary key-nya itu adalah building ID juga. Ya, BDG ID penamaannya. Oke, ini floor. Nah, di bawahnya shoot aslinya kan harusnya dia primary key-nya dari atas-atasnya itu ikut masuk sini kita lihat. Yang di shoot itu primary key-nya suite number aslinya gitu ya. Yang suite number ini. Kemudian ada floor number primary key yang tepat di atasnya. Itu dikasih nama biasa floor number. Kemudian yang di atasnya itu penamaannya seperti ini diperhatikan. FLR underscore BDG underscore ID. Ya. Jadi kalau cuma 2 di atas apa FLR gitu ya. Jadi floor building ID di sini kan cuma cuma 2 berarti ya. Jadi atasnya ada floor, ada building. Oke, ini kalau ditulis seperti ini apa adanya gitu ya. Maksudnya memang dia cuma 2, nggak lebih dari 2. Jadi foreign key-nya suit yang building gitu ya, itu dikasih nama floor building ID. Oke. Jadi kalau yang atasnya tadi kan floor number, nama aslinya ya mudah dipahami ya. Floor number ya berarti atasnya. Nah, kalau yang building itu dikasih nama
bukan building ID saja, tapi floor building ID. Ini menunjukkan bahwa sebelum atau di atasnya shoot itu sebelum ke building masih ada floor. Ya, jadi floor building ID. Oke. Jadi penamaannya diperhatikan supaya paham. Ya, karena kalau keterangannya floor tidak building floornya tidak dikasih keterangan langsung building ID itu dikira nanti shoot-nya langsung ke building. Oke. Jadi ini untuk yang shoot. Jadi kalau atasnya masih dua tadi, masih floor dan building, dia namanya ya apa adanya. Seperti di penjelasan di slide sebelumnya tadi. Nah, kalau kembali lagi ke slide sebelumnya tadi, kalau ya prefixnya lebih dari dua, maka penamaannya disarankan cuma dua saja tetap, walaupun namanya aslinya harus tiga. Kita lihat maksudnya bagaimana. Yang di room ini primary key-nya room number, kemudian ada juga yang lain, ada suite number yang tepat di atasnya ya, namanya sama saja, suite number. Kemudian yang floor, yang dua tingkat di atasnya, di atas room, itu namanya suite floor number biasa, penamaannya biasa ya, karena kan cuma dua tingkat. Jadi suite floor number, jenis suite, jenis floor number. Nah, yang atas sendiri itu kan aslinya di room itu aslinya kan suite floor building ID namanya kan ya, kalau diturut ke atas. Nah, aslinya kan suite floor building ID supaya jelas mana alurnya. Nah, tapi conventionnya di slide sebelumnya tadi, kalau lebih dari dua, itu namanya tetap dua. Tetapi diamati di sini, yang penamaannya itu jadi tabel yang tepat di atasnya room dan tabel yang paling atas penamaannya. Jadi shoot langsung building ID. Jadi floornya nggak disebutkan. Ya, jadi kan karena cuma dua, maka dikasih nama yang tepat di atasnya apa. Di tepat di atasnya room itu shoot dan yang paling atas apa. Oke, itu penamaan yang dua. Nah, kenapa kok nggak floor sama building? Nah, itu nanti kalau floor sama building itu sama dengan entitas suite tadi kan. Kenapa kok yang diambil dua maksud saya? Kenapa kok yang diambil dua itu nggak floor sama building saja? Kalau floor sama building itu kan nanti kan sama dengan yang punyanya suite tadi, atribut yang punyanya suite penamaannya gitu ya. Nah, ini kalau yang tepat di atasnya dan apa yang paling atas itu nanti akan unik penamaannya. Oke, ini adalah cascade part relationship. Nah, ini adalah ilustrasi pengisian data ya, di setiap tabel yang menggambarkan cascade path relationship. Kita lihat sekarang building. Building ini kan tabel yang paling atas, entitas yang paling atas. Itu diisinya seperti ini. ID-nya misalkan 100, kemudian address-nya alamat gitu ya. ID 201 dia punya alamat. Nah, di entitas di bawahnya atau tabel di bawahnya, hierarki ini ya, di bawahnya building, ada floor. Nah, primary key-nya itu kan ada dua floor. Nah, seperti di sini, primary key-nya floor itu kan floor number dan building ID. Nah, kita lihat. Ini floor number dan building ID. Floor number-nya dikasih nama sesuai floor-nya berapa aslinya. Building ID itu dikasih nama sesuai alamatnya yang diinginkan mana. Atau building yang diinginkan yang mana. Ya, dikasih nama sesuai itu. Di building ID. Oke. Jadi kalau kemudian ini tingkatan di bawahnya. Kemudian tingkatan di bawahnya lagi, ini ada suite, bawahnya floor. Di suite ini primary key-nya ada suite number aslinya, kemudian floor number ini foreign key dari atasnya, gitu ya.
Kemudian floor building ID, itu yang ini, paling atas. Jadi suite number sesuai suite-nya berapa, data baru gitu mungkin ya. Jadi suite number-nya berapa. Floor number ini sesuai data record yang diinginkan, yang sudah terisi berapa. Nah, sesuai ya ini data floor. Kemudian floor building ID itu sesuai building ID. 100, 100, 201 yang sesuai yang sudah ada isinya berapa. Oke, ini adalah suite. Kemudian yang di paling bawah sendiri, tabel room, itu room number dikasih nama, kamar nomor berapa gitu ya. Kemudian suite number ini foreign key-nya dari tabel yang di atasnya. Jadi dia suite number-nya berapa sesuai yang sudah diisikan di sini. Kemudian suite floor number itu sesuai yang ada di sini. Jadi suite floor number itu berarti floor-nya berapa. Ya. Jadi kalau dia bisa diamati di sini suite floor number berarti yang dilihat adalah yang paling belakang. Maksudnya datanya ini ada data yang paling belakang. Jadi dia floor number-nya berapa gitu ya. Jadi floor number yang melewati atasnya sebelumnya ada suite kan gitu ya. Jadi floor number-nya berapa. Kemudian di bawahnya di sebelahnya masih punya room itu adalah suite building ID. Nah, jadi atasnya adalah suite, kemudian yang diinginkan adalah apa? Building ID. Berarti record ini itu adalah diambilkan dari building ID yang sudah ada. Ini adalah pengisian dari cascade bed bar relationship. Ya kita akan potong dulu partnya sampai sekian. Kita akan lanjutkan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.